Pada percobaan kali ini kita membutuhkan alat dan bahan. Ada Ibu Neng Ella Sulastini membawa batu kerikil. Ada Ibu Ia Lisniawati membawa wadah baskom. Ada juga Ibu Fatma Desa Pertiwi membawa selingki. Ada Cepi Motohir membawa karet geram. Ada Ibu Yuning Febriana R membawa benang kasur. Ada Ibu Resti Rusmiati membawa kabel. Untuk percobaan yang pertama kita membutuhkan selingki, kabel, benang kasur, dan juga karet gelang. Langkah kerja: ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung selingki pada tiang yang cukup kokoh untuk menahannya atau dipegang oleh teman Anda. Ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selingki yang Anda pegang ini dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri lain ke kanan seperti pada video berikut. Amati gelombang yang terjadi pada selingki, apa yang terjadi pada ujung selingki, apa yang merambat pada selingki, apa gelombang itu. Kita perhatikan pada video ini, apabila digerakkan ke kanan dan ke kiri, maka adanya suatu rambatan atau gelombang. Gelombang itu sendiri adalah gerakan merambat pada suatu benda yang diberi energi. Usik lagi ujung selingki berulang-ulang seperti langkah B. Amati arah getar, arah usikan, dan arah rambat gelombang. Gelombang yang terjadi ini disebut gelombang transversal. Bagaimanakah arah getar dan arah rambat gelombang transversal itu? Kita bisa lihat dalam video. Arah gerak dan rambat gelombangnya ternyata arah gerak tegak lurus dengan arah rambatnya. Hal ini disebut dengan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus pada arah rambat gelombangnya. Selanjutnya, ikat karet gelang di tengah-tengah selingki, lalu usik lagi ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang. Amati karet gelang tersebut ketika gelombang berjalan, ikut berpindahkah karet gelang tersebut? Adakah energi yang merambat melalui pegas? Jika ada, dari manakah asalnya? Apabila selingki diberi karet, maka karet akan berpindah saat bergetar lalu ke tempat semula. Ternyata karet gelang ikut berpindah bersama gelombang, dan juga karet gelang berpindah karena adanya energi yang merambat. Energi ini berasal dari usikan selingki pada saat ujung selingki digerakkan. Selanjutnya, lakukan percobaan dari langkah A sampai dengan D sekali lagi. Kali ini selingki diganti kabel listrik. Samakah hasilnya dengan menggunakan selingki? Jika ada perbedaannya, sebutkan. Ternyata, pas kita lihat hasil videonya, berbeda dengan selingki. Perbedaannya adalah pada kabel listrik tidak muncul gelombang. Pada saat diberi gelang di bagian tengah kabel, ternyata karet gelang tidak berubah atau berpindah. Berarti tidak ada energi pada kabel listrik tersebut. Percobaan selanjutnya, ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin. Ikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh atau dipegang dengan Anda. Ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang lain ke depan. Amati arah gerak, arah usikan, dan arah rambat gelombang. Gelombang yang terjadi disebut gelombang longitudinal. Bagaimanakah arah getar dan arah rambat gelombang longitudinal tersebut? Ternyata arah usikan searah dengan arah rambatannya, maka gelombang ini dinamakan gelombang longitudinal. Apakah perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya.
Contoh, gelombang transversal adalah gelombang pada selingki arah getar gelombang adalah vertikal sedangkan arah rambatnya horizontal sehingga arah getar dan arah rambatnya setime. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang pada selingki yang digerakkan maju mundur. Percobaan selanjutnya, percobaan sifat pemantulan gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan adalah selingki, benang, kerikil, wadah plastik besar. Langkah kerja, lakukan percobaan tersebut di kolam, di bak air atau di bejana yang berisi air. Jatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Kemudian amati gelombang yang terjadi di permukaan air. Bagaimana bentuk gelombangnya? Perhatikan sisi-sisi kolam, bak atau bejana yang dikenai gelombang. Adakah gelombang yang dipantulkan? Saat kerikil dijatuhkan ke atas air yang berada di dalam ember, ternyata terjadi gelombang di permukaan air yang bentuknya searah dengan arah rambatnya. Jika diperhatikan, gelombang yang mengenai sisi ember akan dipantulkan ke arah datangnya gelombang. Selanjutnya, rentangkan selingki sejauh 1,5 meter. Ikatlah salah satu ujungnya pada tiang yang kokoh atau dipegang teman Anda. Ujung yang satu ini harus tetap pada tempat yang tidak bergeser, disebut ujung terikat. Ujung selingki lainnya Anda pegang, getarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Seperti yang ada di video, amati perambatan setengah gelombang denyut sampai gelombang tersebut hilang. Jika pola perambatan gelombang tersebut belum teramati dengan jelas, getarkan lagi ujung selingki tersebut, dapatkan gelombang dipantulkan. Bagaimana fase gelombang pantul dibandingkan dengan fase gelombang asalnya? Selanjutnya, ujung selingki yang terikat atau yang dipegang oleh teman Anda sekarang ikat dengan benang yang panjang 1,5 meter. Ikatkan ujung benang yang jauh 1,5 meter dari ujung selingki ke tiang yang kokoh atau dipegang saja oleh teman Anda. Ujung selingki ini sekarang dapat bergerak bebas, oleh karena itu kita sebut selingki ujung bebas. Getarkan ujung selingki yang Anda pegang satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang seperti percobaan 2 angka 2. Amati perambatan setengah panjang gelombang ini dengan ujung bebas ini. Bagaimana fase gelombang pantul dibandingkan dengan gelombang asalnya? Setelah kita mengamati video, ketika ujung selingki digetarkan satu kali dan membentuk setengah panjang gelombang, ternyata gelombang denyut dapat dipantulkan dan fase gelombang pantul dibandingkan dengan fase gelombang asalnya adalah sama besar. Mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat.